Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kembali di konten kita ngaji kitab Fathul Qorib. Insyaallah kita akan meneruskan pembahasan tayamum. Kita sekarang akan bahas tentang ketika ada perban di anggota badan kita, bagaimana bersucinya gitu. Nah, tentunya kita awali dulu ngaji pada kesempatan yang mulia ini dengan berkirim Fatihah para masyayikh, para musannif. Semoga kita semuanya mendapatkan kemanfaatan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram ajma'in. Ila hadratil jamil masyayikhina wa li masyayikhina. Bismillah hadratil Syekh Hamdan Mahmud wa Syekh Maimun Zubair wa ali baitihim al-kiram. وعنا ونفعني من علومهم وبركاتهم وخصوصا حضرة جميع المصنفين وخصوصا حضرة الشيخ محمد بن قاسم الغازي وخصوصا حضرة الشيخ أبي عبد الله وخصوصا حضرة الشيخ أبي شجاع أحمد بن حسين الأصفهان وخصوصا حضرة الشيخ محمد أول بن عمر الجاوي رحمهم الله تعالى ونفعنا ونفعني من علومهم وبركاتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني من علومه وبركاته في الدارين آمين. وإذا امتنع الشك شرعا من جهة الشرع بنهيه عن الإقدام على ما فيه ضرر isti'malul ma'i fi udwin li'illatin kajurhin aw kasrin fa fihi tafsil. Jadi ketika tercegah secara syariat menggunakan air di anggota badan karena ada luka, jarhin, aw kasrin karena ada yang patah, nah maka di situ ada tafsil hukumnya, perinci. Yang pertama, fa illam yakuna alaihi al-udwi alladhi bihi al-illatu satirun wajib alaihi amroni. Jadi ketika tidak ada satir, artinya tidak ada berbannya, tidak bisa kena air, tapi tidak ada berbannya, gitu ya. Jadi enggak diperban, maka kewajibannya yang pertama adalah at-tayammum badalan an mahala illah bitayammum asy-syar'i. Jadi tayamum harus ditayamumi. Jadi misal ada anggota badan kita yang tidak bisa terkena air, tapi tidak ada satirnya, tidak ada perban, maka yang harus dilakukan adalah tayamum untuk mengganti anggota badan yang sakit tadi, yang tidak bisa terkena air. Itu satu. Termasuk yang wajib juga wa yalzamuhu imraru turabi ala mahalla illati ma amkana in kana bi mahalli tayammum wa lam yakhsha mahdhuran mimma marra. Dan ketika luka itu ada di anggota tayamum, berarti di wajah kalau enggak di kedua tangan, maka tayamum satu. Yang kedua, yang luka tadi misal di sini, misal di sini lukanya, ini enggak diperban nih, jadi tayamumnya kapan? Pas saat membasuh tangan. Pas saat waktunya basuh tangan, di situ tayamumnya. Itu tayamumnya. Terus gimana masih basah? Kan gitu ya. Habis basah, maka dikeringin dulu. Karena kalau misal tidak, otomatis kan ketika kita menggunakan debu, itu debunya enggak sulit merata karena dalam keadaan basah. Nah itu enggak masalah di dalam wudu. Di dalam wudu itu enggak masalah. Kok dikeringkan dulu itu enggak. Apalagi ini ada alasan supaya lebih merata gitu kan. Maka setelah muka kan baru tangan. Ini harus urutan kalau wudu. Kecuali kalau mandi Nah, jadi tangan, terus muka, terus baru tangan. Gitu ya. Nah itu misal di sini nih lukanya.
Pertama tadi kan tayamum. Yang kedua, ini yang luka ini sebisa mungkin diusap dengan debu. Imrorid turabi ala mahali illah, karena sebisa mungkin. Nah, kecuali memang nggak boleh juga terkena debu. Misal diagnosa dari dokter mengatakan nggak boleh juga kena debu, misal baru tayamumnya di sini juga nggak kena, gitu ya. Nah, tapi sebisa mungkin ya dikenain menggunakan debu. Kemudian yang wajib juga wa ghuslu as-sahih wa yatalattafu fi ghusli al-mujawiri li'illati ma'amkana. Dan basuh yang sehat, yang sekiranya dekat dengan luka itu dibasuh sebisa mungkin. Dan mungkin dengan kain yang dibasahi gitu. Sebisa mungkin kena. Gitu ya. Wala tertiba bainahuma lil junubi wa nahwih. Nah, seperti itu kewajibannya. Oke. Jadi bagi orang yang muhdis, orang yang hadas kecil itu harus urutan sesuai dengan waktunya dia basuhnya kapan. Gitu ya. Nanti tayamumnya misal saya ulangi di tangan lukanya. Berarti pas basuh muka, kemudian pas tangan itu tayamum dulu. Nah kita lap dulu kan, ngering tayamum seperti biasa gini, dan terus satunya gini. Nah ini sebisa mungkin lukanya dikenain debu, gitu. Terus yang samping-sampingnya juga ikut dibasuh, gitu ya. Nah kemudian amal muhdisi fa innahum ma yatayammum waqta dukhuli ghusl udwi ala alil. Ayat dan ditartib itu kan, ketika orang yang punya hadas kecil maka dia tayamum kapan? Waqta dukhuli, ketika waktunya membasuh anggota yang sakit. Itu seperti tadi, karena dalam wudu harus tertib, tapi ketika mandi tidak harus tertib. Nah, contoh, fa in kana al-jurhu fil wajhi, ketika lukanya ada di wajah, maka imtana'a takhiru tayamumi an husnul yadain. Maka tidak boleh ya, nggak boleh kok tayamumnya diakhirkan, gitu ya. Diakhirkan maksudnya nggak wajah dulu gitu maksud. Ya, malah basuh tangan dulu misal gitu maksudnya. Ya, itu nggak bisa. Ya harus tayamum dulu untuk wajah. Harus urutan pokoknya begitu. Au fil yadain. Nah, ketika lukanya misal di kedua tangan, maka ta'ayyana kaunuhu ba'dal wajhi. Maka tayamumnya harus setelah basuh wajah. Ya, setelah basuh wajah, nah, itu tayamum di situ, gitu ya. Nah, wala tartiba baina tayamumi an alilihi wa ghusli sahihi. Dan tidak ada tertib ya, nggak ada urutan di antara tayamum untuk al-alil, untuk yang sakit tadi, dan membasuh yang sahih, nggak ada urutan ya. Maksudnya kan tadi kan kewajibannya tayamum dan membasuh yang sahih itu nggak ada urutan. Jadi misal kampanye gini, kalau pas basuh tangan kan di sini lukanya misal. Nah kan tadi kewajibannya tayamum biasa, seperti biasa tayamum. Nah terus basuh yang sahih itu nggak ada urutan. Tapi yang lebih afdol didahulukan tayamum dulu. Nah, baru basuh sebisa mungkin yang sahih, yang sehat, sampai yang pinggir-pinggirnya yang mendekati luka tadi, gitu ya. Nah itu hukum bagi orang yang ada luka tapi tidak diperban. Kemudian yang kedua, sekarang fa in kana al-alili satirun. Ya, ketika di anggota badan itu ada luka dan ada satirnya, bisa berupa perban maupun mungkin kalau bisa itu, kalau misal pas patah itu sangkal putung misal itu kan ada kayunya itu ya di perban itu satir pokoknya. Maka yang pertama ya fa'in amkanahu nasuhu bila masyakotin wa tadhiri ma tahtahu wajib dzalik. Ketika dimungkinkan untuk dicopot tanpa ada beban sebetulnya ya gak masalah dicopot, maka ingat wajib dicopot. Itu yang pertama dulu, wajib dicopot dan membersihkan yang ada di bawahnya ya. Jadi di bawahnya satir maksudnya. Jadi dicopot ketika itu dimungkinkan bisa ya, nggak berat gitu.
mungkin, nah itu harus dicopot dan membersihkan yang ada di bawah-bawah itu semuanya, itu wajib. Nah, tapi fa'ilam yanza'hu lam tasih tuharatuh. Bahkan ketika emang sebetulnya bisa dicopot, tidak ada berat ya, bisa sebetulnya. Ya, maksudnya gini, bisa itu gini. Kalau dicopot itu ya nggak sampai melambatkan sembuh misalkan gitu. Ya, nggak bisa sembuhnya itu nggak terhalang gitu kan. Hanya karena dicopot misal. Ya, terus mungkin nggak ribet nyopotnya misal ya, artinya nggak berat. Nah, itu kalau misal tetap nggak dicopot meskipun nggak berat ya, itu sholatnya tidak sah, toharohnya tidak sah gitu ya. Kenapa? Ya karena emang itu ada satir ya. Jadi kalau dimungkinkan dicopot, itu harus copot dulu, itu pertama. Nah, na'am ilam yakhud minasohi syai'an aslan. Nah, tapi kalau misal ya, kalau misal perbannya itu tidak sama sekali mengenai yang sehat. Jadi artinya perban itu tuh pas pas apa? Pas ada yang disakitnya gitu loh. Pas ada di yang sakitnya. Tidak ada yang sehat yang terkena misal. Maka seperti apa? Maka tidak wajib dicopot. Tidak wajib dicopot. Kecuali kecuali sakitnya itu ya ada di anggota tayamum. Kecuali sakitnya ada di anggota tayamum. Maksudnya di tangan atau di wajah. Itu. Begini maksudnya. Saya ulangi ya. Kalau ada satirnya, pertama, ya, mungkin nggak nih dicopot, gitu ya. Mungkin nggak dicopot. Sulit nggak dicopot. Kalau tidak sulit, harus dicopot, gitu. Itu yang pertama. Ya, kecuali, ya, dua kecualinya. Nggak wajib dicopot ya. Satu, perbannya itu, ya, itu nggak sampai mengenai yang sehat meskipun sedikit. Artinya misal lukanya 5 cm ya perbannya 5 cm. Ya, perbannya 5 cm. Nah, itu nggak ada yang lebih lah gitu. Ini kan langka ini. Yang kedua syaratnya ya, yang kedua atau ya atau kalau misal lukanya tadi perbannya tadi ada di anggota tayamum ya, meskipun itu tidak ada perban yang sampai mengenai yang sakit ya, itu juga harus wajib dicopot itu ya. Itu ya, tuh semoga bisa dipaham. Nah kemudian ini kita bicara ketika perbannya itu in akhadat minas syai'an wajib salah satu umur ya. Kalau misal sulit dicopot ya, terus rata-rata perban itu sampai mengenai yang sehat ya kan, pasti kan gitu rata-rata. Nah, maka wajibnya tiga. Yang pertama, al-awalu yamsahu alaiha jami'aha wujuban bil ma'i. Pertama, ngusap semua perban. Di sini perbannya ya. Itu diusap semuanya perbannya loh ya. Diusap, bukan dibasuh, diusap. Diusap saja atasnya dengan air. Ya, dengan air. Waktu husni utwiha lil muhdis. Nah, kapan ngusapnya? Sama kayak tadi, ketika waktunya, urutannya, gitu ya. Dipas basuh muka, terus kan tangan. Di sini ada luka misalnya, baru di situ ngusapnya di situ. Ngusapnya ketika pas tertibnya, ya. Nah, kemudian gimana kalau ada darah? Ada darahnya itu di ma'fu di sini ya, di annahu yu'fa an ma'ituhara. Gitu. Nah, usapan itu ya itu maksudnya sebagai pengganti daripada anggota sohih yang terkena perban, anggota badan yang terkena perban. Jadi nggak bisa dibasuh kan, karena memang harus lebih toh dari lukanya misalnya. Itu penggantinya adalah diusap menggunakan air di atasnya perban semuanya. Ya. Nah, kemudian wasani ya wasani
yughsalu as-sahihu hatta ma tahta atrafil jabair. Yang kedua, ya, harus dibasuh yang sehat anggota badan itu yang ada di ujung-ujung jabair ataupun perban. Perban itu yang ujung-ujung itu harus dikenain air kayak tadi, ya, dikenain air. Meskipun dengan itu tadi contohnya misal dengan kain dibasahin terus ditutul-tutulkan. Nah, gitu, ya. Nah, li'anna mas'al jabira taharatun tahura. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga baru wasalisu ya tayammamu. Ya, baru tayamum. Nah, fi wajhi wadain. Ya, wajahnya dan kedua tangan. Jadi pertama, ulangi tadi, misalkan pas di lukanya itu ada di tangan, ya. Nah, kita basuh, teruskan tangan urutannya. Pertama, usap dulu sampai merata menggunakan air. Yang kedua, yang ada di ujung-ujung daripada perban dibasuh, ya kan, pakai kain bisa biar nggak sampai basah, mana ya di apa di dalamnya. Dan yang ketiga tayamum, diusap di ini terus tayamum, baru basuh yang sehat selain itu, gitu ya. Nah, ini cukup sekian ya. Nanti bisa dikembangkan kita. Nanti insya Allah saya akan bikin video lagi untuk lebih mendetailkan ini ya. Berikut apa yang harus kita lakukan. Karena ada yang harus harus diulangi sholatnya. Ada yang tidak. Tapi dari sini kita sedikit ada gambaran. Insya Allah sedikit ada gambaran ya bagaimana cara bersuci ketika ada perban. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.